calon adik ipar lagi apa ini? Ngapain sih meluk-meluk gak sopan banget sih? Gitu aja galak banget. Aku kan cuma mau nyapa calon adik ipar. Atau kamu gak suka punya kakak ipar kayak aku? Tapi kalau mau sopan gak kayak gitu caranya, Mas. Ya deh, sorry. Selby masih di luar kan? Kalau gitu aku nunggu di sini boleh? Mas, apaan sih, Mas? Hai Mas. Hai sayang. Loh kok kamu di sini ngapain di tengah Intan? Aku kan lagi nungguin kamu di sini. Oke. By the way, emas yang aku jual udah laku keras. Tapi tinggal sisa dikit yang modelnya jadul. Wah, bagus itu, tapi tenang. Soal jadul nanti kita upgrade. Oke. Enaknya bisa jual emas. Iya. Banyak gitu ya. Jadi nggak enaknya aku pamer di sini soalnya ada yang tokonya lagi sepi dari pelanggan ya. Mukanya galak, takut. Ini kita buru-buru aja yuk daripada dia keburu ngeganggang. Deh. Misi. Ini di tempatnya, masuk. Wah. Tada. Lihat, gimana hasilnya? Kamu pasti nggak nyangka kan sayang? Kalau perhiasan yang kamu jual itu aslinya dari logam biasa. Wah, keren ya Mas ya. Bener-bener mirip emas asli padahal ini cuma tembaga yang dilapisin emas. Mas Bro, kami kesini sekalian mau pesan yang banyak karena banyak warga yang mau beli. Ya, tapi DP-nya aja dulu, jangan lupa. Oh iya, tentu. Gampang aman banget. Nih, DP-nya tolong bikin yang bagus, model bagus, biar warga percaya kalau ini emas asli. Cantik banget ya. Akhirnya bisa beli gelang kayak gini. Cantik. Mai, kamu masih ngambek gara-gara masalah tadi? Enggak, siapa yang ngambek? Enggak. Justru ini aku lagi happy banget. Kenapa? Karena aku baru aja beli gelang emas. Cantik banget. Udah gitu beli gelang emasnya nggak perlu repot-repot ke toko emas. Lagi ini aku belinya di Selfie, terus bisa dicicil pula. Jadi aku happy banget karena gaji aku itu bisa aku alihkan ke investasi kayak gini nih, investasi tanpa inflasi. Loh, kamu kredit lagi? Kamu masih belum kapok ya sama kredit kayak gitu? Kemarin kan baru aja kredit sofa sama handphone. Ini bisa gak sih nggak usah ngomel-ngomel dulu, setidaknya pura-pura happy gitu depan temennya yang lagi happy ini. Tidaknya. Enggak, bukan gitu loh, Mai. Lagian di hari gini tuh jangan so-soan idealis deh, Ay. Bukan so idealis, justru aku tuh ngingetin kamu. Kalau misalkan kamu mau investasi ke hal-hal yang lebih berguna. Contohnya ya kayak logam mulia. Itu kan ada sertifikatnya. Kalau ini nggak ada, Mai. Ay, sekarang aku tanya, logam mulia mana yang bisa dipakai di tangan kayak gini? Nggak ada. Ay, udah deh, kalau misalnya mau debat kayak gini nggak mau, aku nggak mau dengerin. Ngomong aku ngambek beneran. Oke, ini sih. Maya, tuh tinggal atunya gelang ipu teh meni buri cak buri nong kitunya meni hurung herang kieunya. Beruntung banget nih kita punya tetangga si Selfie itu ya. Jadi kita bisa kredit emas murah sama dia. Bener pisan jadi pengen nambah emas. Udah gitu bisa dicil. Babang. Ini lagi seru banget nih kayaknya ngumpul-ngumpul warkamsi di sini. Ih, Babang nggak usah sedih. Kita mah udah ampe lupa mengegosip. Kita lagi ada kerjaan baru nih.
koleksi emas-emas. Hitung-hitung sekalian investasi begono babang. Ya biar kate nyicil bang. Yang penting kita apa tapi lihat nih. Mas cantik kan? Iya nggak apa-apa, punya perhiasan boleh. Tapi asal niatnya dibenerin dulu ibu-ibu. Jangan sampai niatnya nggak baik. Kalau misalkan niatnya masih belum dibenerin, itu sama aja Nah, pamer pinter. Jangan sampai cuman gara-gara emas malah ngundang hal-hal yang gak baik. Dan akhirnya perhiasannya dicuri. Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu aja. Na'udzubillah min zalik. Nuhun kasepnya kamu teh sudah ngingetin gitu. Sama-sama. Duh, kebiasaan banget sih Mbak Selvi. Kalau pulang ke rumah pasti berantakan. Aku baru sadar, aku belum pernah lihat langsung perhiasan yang dijual Mbak Selvi. Kenapa kayak ada yang aneh ya sama perhiasan ini? Intan! Kamu ngapain megang-megang barang orang? Enggak Mbak, ini tadi kebuka aku bantu rapihin. Kamu tahu kan ini barang berharga? Hah? Siapa yang ngajarin kamu buka-buka tas orang? Kalau berharga ya kenapa digeletakin gitu aja Mbak? Harusnya disimpen dong. Cerewet banget nih anak ya. Ih, sering banget sih. Hai. Hai. Astagfirullahaladzim. Ih, itu apaan sih ngagetin? Ya lagi ngapain bengong-bengong kayak gitu? Enggak, ini mau aku tiba-tiba kepikiran sama vision aku. Vision aku soal Mbak Selvi. Kenapa emang? Gini, kemarin tuh aku udah sempat ngobrol sama Intan. Kita bahas Mbak Selvi sama bisnis barunya dia. Aku tuh ngerasa aneh karena emas yang dia jual itu harganya jauh banget dari harga pasaran. Ya, apa mungkin vision yang aku lihat ini ada kaitannya sama jualannya Mbak Selvi? Apaan sih? Deket-deket mau ngapain sih? Ya nggak apa-apa. Cuman gue seneng sih Ai. Dan gue bangga sama lo. Karena lo tetap peduli sama hal-hal yang kecil. Dan lo nggak berubah. Lo tetap menjadi Aini yang dulu. Itu sangat luar biasa untuk gue. Dan gue siap ngebantuin lo. Pasti. Kenapa aku jadi deg-degan gini ya? Aduh, ini kenapa udaranya tiba-tiba panas sih? Semoga aja Atar nggak sadar kalau pipi aku merah. Setelah semua bisnis aku yang gagal, sekarang ini bisnis emas palsu kita meledak, Mas. Dan kita punya uang banyak.
sayang. Selamat ya buat kerja keras kita. Ya. Untungnya semua warga di sini itu gampang sekali buat kita bodoh. Iya lagi mas. Tapi ya ada sesuatu hal yang ngeganjel di pikiran aku. Apa itu? Gimana kalau hasil dari penjualan emas palsu kita beliin ke emas asli kayak emas batangan gitu loh. Jadi kan kita bisa investasi juga loh mas. Oh iya, bener juga tuh sayang. Selain kita investasi emas, terus suatu saat juga kita bisa dapat untung gede. Oh iya, bagus banget itu. Tapi gini sayang, aku punya satu ide lagi nih. Ide apa ya? Aku mau buat promosi ke semua warga namanya program tukar tambah emas. Caranya? Gini. Kita tawarin ke semua warga untuk emas lama mereka ditukar atau di-upgrade-kan ke emas palsu kita. Nah, selain itu, kita juga akan mendapatkan uang tambahan dari mereka. Gimana menurut kamu, sayang? Aku akan lakuin apapun supaya aku bisa dapat uang yang banyak. Cakep. Apa yang mau kamu lakuin buat dapetin uang banyak, Mbak? Kamu kenapa sih kepo banget jadi orang? Gak usah urusin urusan aku. Gimana aku nggak khawatir sih? Kamu bisnis tuh gagal terus. Kemarin bisnis pakaian gagal, sepatu gagal. Ujung-ujungnya minjem uang aku. Kamu cerewet banget ya Tania. Aku tanya sama kamu siapa orang yang mau bisnisnya gagal? Coba jawab. Aku cuma mau Mbak bisnis yang benar, ngambil untung secukupnya. Dan konsisten, jangan gonta-ganti bisnis, Mbak. Pusing aku dengerin kamu, Mas. Pergi lah. Ayo. Apa yang sebenarnya Mbak Selvi lakuin? Aku khawatir bisnisnya malah bikin Mbak Selvi bangkrut atau malah bahayain dirinya. Mau apa, Mai? Sebenarnya aku udah mau ngomongin ini lama sama kamu. Tapi aku belum nemu waktu yang pas aja. Dan sekarang aku mau coba ngomongin ini sama kamu, Tar. Aku suka sama kamu, Tar. Ya, mungkin kamu udah tahu itulah ya. Dari semua usaha aku untuk kodein kamu, dari semua sikap aku ke kamu. Jujur, gue kaget sama apa yang lo ungkapkan. Dan bukannya gue nggak mau menjadi orang yang nggak peka sama lo. Cuman gue ngerti kok. Hanya apa yang lo lakuin ini sekarang menurut gue cukup berani. Jadi jawaban kamu apa, Tar? Sorry, Mai. Selama gue berada di yayasan, gue merhatiin lo juga. Lo salah satu pekerja yang sangat baik. Dan gue senang ketika lo kerja di yayasan. Dan sebenarnya gue pengen membuat yayasan itu besar bareng-bareng. Dan gue gak mau kehilangan momen itu sama lo. Dan bukan sama lo untuk bisa melanjutkan kebersamaan itu. Siapa, Tar, orang itu? Aini.
Kalau Aini yang ngomong, pasti kamu langsung terima dia kan? Tanpa embel-embel pekerja yang baik, orang yang bisa diajak untuk membesarkan yayasan bareng. Pasti gitu kan? Kalau kamu gak jawab berarti iya ya, Tar? Gue gak bisa bilang apa-apa, Mai. Untuk sekarang ini. Kita lihat dulu aja gimana nantinya. Oke. Aku sekarang ngerti.